Masih bersama saya Budiman Tanurjo di satu meja The Forum. Saya kembali ke Sekjen PBNU, Mas Helmy Faisal Zaini. Mas Helmy, Presiden sudah mengajak ya masyarakat sipil diajak, termasuk juga PBNU. Apa yang akan dilakukan oleh PBNU sekarang, Mas Helmy? Ya, ada banyak hal ya yang sesungguhnya kita juga sebetulnya sejak awal pandemik sudah memulainya. Ya. Misalnya kita harus pikirkan sekarang gelombang nanti di luar Jawa, Bali tentunya. Okay. Yang harus dipersiapkan dari sekarang agar tidak terjadi bor rumah sakit misalnya, kemudian penuh, IGD penuh, dan seterusnya. Jadi mari kita antisipasi sejak awal, terutama sebetulnya kalau kita mau jujur ya, di desa-desa ini masyarakat terus terang penerapan protokol kesehatannya masih kendor sekali. Oke. Ya, kita banyak lah di kampung saya, di kampung teman-teman saya semua itu mendapat laporan banyak yang meninggal karena COVID, dan hampir kita bisa lihat keseharian di kampung-kampung itu tidak ada protokol kesehatan. Jadi kolaborasinya gimana, Mas Helmy? Kolaborasi pemerintah dengan civil society dalam hal ini NU akan jadi seperti apa? Ya, misalnya penyediaan masker, ya, kemudian sosialisasi sampai ke tingkat desa, tingkat ranting, ya, untuk penerapan protokol kesehatan. Ya. Ini harus kita antisipasi sejak dini. Kemudian yang kedua soal pembagian vitamin. Ya, untuk masyarakat. Ya. Kemudian yang ketiga adalah tentu memaksimalkan vaksinasi. Yang ini masih banyak bolong-bolongnya nih kalau kita mau jujur ya. Nah, NU siap dengan jaringan yang ada sampai ke tingkat desa untuk mensukseskan ini ya. Untuk mari ayo, kemudian bahkan teman-teman di rumah sakit NU ini mereka menyediakan kalau sekiranya diizinkan dosis vaksinnya seperti apa, kita akan secara mandiri melakukan vaksinasi untuk membantu mempercepat herd immunity itu. Baik. Kemudian hal-hal lain misalnya terkait dengan ventilator ya. Ini yang memang masih menjadi problem utama kita di banyak rumah sakit NU. Kami sebetulnya juga meminta ada bantuan ya, apa dalam bentuk CSR dan seterusnya ya, agar kita bisa menekan angka kematian akibat COVID ini. Jadi ada banyak sebetulnya hal-hal yang bisa dikerjakan ya. Ada banyak yang bisa kita kerjakan ya. Karena NU sendiri sejak awal kan sudah membagikan jutaan masker, kemudian membagikan ratusan ribu sembako kepada warga masyarakat, yang tadi sejak awal saya sampaikan bahwa Satgas NU Peduli COVID sudah melakukan banyak hal bagi kemanusiaan tentunya. Baik, Pak Joni Plate. Ini banyak kritik yang disampaikan terhadap cara pemerintah menangani COVID. Apakah memang kemudian masukan-masukan dari masyarakat sipil ini kemudian tidak sepenuhnya terdengar, tidak didengar, atau gimana Pak Plate yang berada di pemerintahan itu? Iya, Mas Budiman, ya yang perlu saya sampaikan. Ini masalah COVID ini masalah nasional. Sekali lagi ini masalah nyawa manusia, yang masalah kemanusiaan. Jadi bukan masalah yang sederhana. Masalah yang sebegitu seriusnya dianggap enteng oleh pemerintah. Tidak. Dan Mas Budiman perlu tahu ya, pemerintah, kementerian dan lembaga sangat kompak dan bekerja serius dan sungguh-sungguh. Ya, koordinasi lintas kementerian dan secara hierarkis dengan pemerintah daerah berlangsung dengan sangat baik dan kompak. Satu hari kita bisa rapat masalah ini sampai 3-4 agenda sehari ya, dengan seluruh pemerintah daerah dan forum komunikasi pemerintah daerah sampai di tingkat kabupaten. Ya, sekali rapat itu begitu luar biasa aja. Yang kedua, Mas Budiman, juga saya kira masyarakat perlu tahu, pemerintah tidak mengambil keputusan asal-asalan. Tetapi pelibatan para ahli dari Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Erlangga, ya benchmark kepada lembaga-lembaga dunia, lembaga kesehatan dunia dari WHO, dan pengalaman-pengalaman negara-negara dan pemerintahan bangsa-bangsa lain yang mirip dengan kita, itu menjadi benchmark dan itu dibahas secara serius dalam mengambil keputusan. Bukan argumentasi tunggal atau alasan tunggal, tidak. Semua pendapat didengar, tetapi tidak semua pendapat bisa diimplementasikan. Tentu pemerintah mempunyai kebijakan-kebijakan karena konteks keputusannya sangat luas yang terkait dengan kehidupan kemasyarakatan, nyawa masyarakat, dan kehidupan bernegara kita. Yang sangat luas ini sangat kompleks, jadi jangan disederhanakan seolah-olah pendapat 1-2 orang paling benar.
Semua Oke. pendapat didengar. Tapi sekali keputusan diambil, itulah pilihan terbaik untuk kepentingan dan relevansinya dengan situasi COVID nasional kita. Baik, Pak Joni, kembali ke Dr. Agustin dari Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat. Dalam bayangan IAKMI, ini kolaborasi seperti apa sih antara pemerintah dan masyarakat sipil? Division of labor-nya ini harus gimana? Apakah tadi kemudian menjadi think tank dari pemerintah atau seperti apa dalam bayangan Dr. Agustin? Ya, kita mempromosikan yang kita sebut dengan kolaborasi pentahelix ya. Jadi masyarakat sipil salah satu unsur yang sangat penting. Dalam konteks menghadapi wabah COVID-19 ini, masyarakat sipil itu menjadi peran utamanya adalah untuk meningkatkan ketahanan masyarakat itu sendiri. Persisnya harus ngapain, Bu? Kenapa? Ketahanan Persisnya masyarakat sipil berbuat apa? Mengajak, mendorong, menggerakkan masyarakat untuk bisa dan memiliki kemampuan untuk menjaga kesehatannya masing-masing. Oke. Jadi meningkatkan daya tahan tubuhnya itu satu, mencegah agar supaya dia tidak terjadi penularan atau dia menulari itu yang kedua. Yang ketiga adalah membantu pemerintah untuk bisa melaksanakan proses atau yang kita sebut dengan tracing dan testing, jadi deteksi dini, sedini mungkin. Karena yang paling dekat dengan masyarakat adalah tentu saja organisasi masyarakat itu sendiri. Oke. Nah, kemudian itu yang yang bisa dilakukan oleh organisasi atau civil society. Jadi kolaborasi antara pemerintah dan civil society akan menjadi strategi baru dalam pengendalian pandemi, Dr. Agustin? Sebetulnya ini tidak baru ya, ketika awal pun kita sudah mempromosikan itu, tetapi mungkin pada waktu awal-awal itu kita belum bisa mengidentifikasi secara jelas role dari masing-masingnya. Nah, ketika kita sekarang sudah dalam posisi seperti ini dan kita menyadari bahwa harus dilawan dengan pertahanan rakyat semesta, nah baru sadar bahwa kemudian memang civil society harus diikutsertakan, karena sekarang pertahanannya adalah di tingkat rakyat. Oke, baik. Saya kembali ke Dr. Adib. Dr. Adib, ini kan kalau kita lihat selain angka kepositifan yang juga cukup tinggi, ada juga angka kematian ya yang juga cukup tinggi, pernah mencapai angka 2069 dalam waktu 1 hari. Apa yang Dr. Adib lihat dari tragedi begitu banyaknya orang yang kemudian wafat karena pandemi ini? Ya, jadi memang pada saat kemudian kita bicara sekarang kontrol daripada virus ini belum bisa dikendalikan, maka akan berdampak pada yang namanya peningkatan angka positif. Kemudian akan berdampak pada peningkatan angka kesembuhan. Akan berdampak pada peningkatan angka kematian. Ini adalah satu proses yang memang menjadi satu bagian dalam bahwa virus ini masih belum bisa kita kendalikan dengan baik. Nah, problemnya apa sekarang kalau kita lihat dari angka kematian ini? Kita dilihat, dievaluasi, dianalisa itu. Bahwa angka 2000 itu kalau pada satu hari, kalau kita bicara kumulatif, Jawa Timur. Kalau pada satu hari di angka 2000 itu Jawa Tengah. Baru kemudian susul Jawa Timur, Jawa Barat, DKI. Nah, kita mau lihat ini yang meninggal ini adalah hospital atau di pre-hospital. Artinya di fasilitas kesehatan atau di luar kesehatan. Artinya ini menjadi penting gitu. Pada saat kita bicara sekarang, jujur kalau bisa kita katakan kemampuan fasilitas kesehatan kita, kalau mamanya dengan obatnya ada, alat kesehatannya ada, oksigen ada, insya Allah tingkat kesembuhannya itu sangat tinggi. Saya bicara sangat tinggi karena kemampuan teman-teman dokter, teman sakit sekarang sudah jauh lebih baik dibandingkan pada saat awal-awal. Sehingga angka kesembuhannya tinggi. Nah, kalau mamanya problemnya dia sekarang di hospital, berarti mungkin kita harus lihat apakah problemnya berkaitan dengan ketersediaan obat ataukah ketersediaan oksigen. Ini kita bicara supply dan demand. Kemudian kalau mamanya angka kematian itu di pre-hospital, artinya di luar hospital, artinya dia saat melakukan isolasi mandiri. Tadi kami diskusi dengan Pak Gub Jawa Tengah, ternyata di Jawa Tengah yang meninggal kemarin lebih banyak karena memang yang melakukan isolasi mandiri. Pra-hospital. Nah, sekarang berarti kita harus pantau nih isolasi mandiri. Karena masih banyak masyarakat yang belum paham dan melakukan isolasi mandiri yang tidak terpantau. Siapa yang mantau? Kelompok sosial. Tadi yang disampaikan Dr. Agustin tadi, kelompok sosial kita didik sekarang. Kita punya ormas, kita punya RT RW, kita punya
ada kelompok-kelompok tokoh agama, tokoh masyarakat, kita galang semuanya untuk mendidik masyarakat, untuk masyarakat lebih paham tentang deteksi dini tentang bahayanya COVID. Itu penting. Dokter Adib, jadi kalau kondisinya sudah seperti sekarang ya, angka yang terkonfirmasi positif juga masih 47.000, di atas 30.000, tingkat yang meninggal juga masih cukup tinggi, masih cukup besar, di atas 1.000 bahkan 2.000. Apa yang harus dikerjakan oleh pemerintah bersama dengan masyarakat sipil untuk bagaimana mengendalikan agar yang meninggal itu tidak lebih sedikit, tapi jawabannya setelah jeda berikut ini.